Keren banget. Apa kabar, bro? Puji Tuhan baik. Gue lagi cerita gimana kalau misalnya ditinggalkan orang tua dua sekaligus itu bisa sebenarnya ngerusak mental kita gitu loh. Waktu tanggal 29 Maret kemarin, gue nggak pernah nyangka nyokap gue tuh dipanggil Tuhan. Dan 20 hari kemudian bokap gue dipanggil Tuhan juga. Puji Tuhan, gue kenal Tuhan yang hidup, gue kenal Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan gue. Nggak gampang, tapi gue mau berusaha terus menjadi orang yang terus maju, berusaha ya untuk menerima kenyataan. Bicara soal orang tua, nyokap gue juga baru pergi, teman-teman. Nyokap gue baru pergi tahun lalu. Dan kita laki-laki semua di sini sepakat bahwa ibu merupakan cinta pertama untuk anak laki-laki. Kita semua sepakat ya. Dan bayangin tahun lalu gue kehilangan cinta pertama gue. Dan ketika hari itu gue ngerasa broken, gue ngerasa hancur. Gue merasakan sebuah transformasi hidup yang gue rasa kayaknya gue nggak punya arah tujuan. Ada satu komunitas yang dimana gue merasa ternyata nggak cuman gue yang di situ. Ternyata nggak cuman gue yang melakukan struggle itu. Dan itu bernama Grow Man. Dan di situ ada speaker namanya Pak Diki. Beliau bicara soal struggle yang sama yang gue alami. Itu bicara soal perjuangan, soal merasa gagal, soal merasa tidak berguna. Sama seperti yang gue alami, gue merasa tidak berguna ketika mama gue pergi. Dan di situ beliau mengatakan bahwa selama kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu akan merasa kosong. Marco, jangan dengerin kata orang. Di saat lu ketinggalan orang tua, ditinggal. Gue juga ditinggal orang tua. Lu nyokap, gue bokap. Sabar dulu bro, ini mau gue sampein. Lu masih berguna, jangan dengerin kata orang. Lu masih bisa lakuin dan lu bisa fun. Jangan ribet. Sabarlah ya, gue belum kelar. Tapi disinilah peran dan disinilah peran Grow Man menurut gue. Tuhan mempercayakan Grow Man untuk bisa mentransformasikan yang tadi gue ngerasa depresi, yang tadi gue ngerasa stres, ngerasa tidak berguna, ngerasa hancur, dan itu berubah menjadi pribadi yang sekarang, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih maju, bertanggung jawab. Dan di situ gue merasa dengan ada Grow Man ternyata tidak sendiri. Gue nggak akan sendiri. Tuhan Yesus mempercayakan Grow Man supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih yang tadi bengkok menjadi lurus. Iya. Dan di situ gue ngerasa, wow, God is that amazing. Iya. Dan di situ gue nggak sendiri, gue juga memiliki komunitas yang dimana membangun diri gue, tidak hanya Grow Man. Komunitas ini merupakan komunitas yang selalu ada buat gue, menjadi support system gue, selalu mendukung gue, nggak cuma di kala gue sedang di atas, tapi juga ketika gue lagi down. Dan itu bernama Klub Profesional Bintaro. Di situ kita nggak cuma sharing, di sana kita nggak cuma ngobrol-ngobrol, kita saling menajamkan, kita saling menyupport, saling mendukung. Dan disitulah perbedaan komunitas-komunitas ini dengan komunitas yang lain. Gue ngerasa tidak sendirian, karena Tuhan Yesus mempercayakan komunitas seperti itu agar kita bisa terlengkapi kembali, agar kita bisa terpenuhi kembali. Kita saling menajamkan, kita saling menyupport. Dan itulah fungsi Grow Man dan Klub Profesional Bintaro menurut gue. Gitu sih bro. Marco. Haleluya. Ini juga kita teman-teman Grow Man juga nih. Iya. Like kita nih Grow Man bareng juga gitu. Ya kapan-kapan mungkin ya kalau Lae mau someday pasti akan join Grow Man juga ya Lae ya. Kita doain ya. Nah, Teman yang paling serius. iya, serius banget ya. Gue juga kaget sih dengar kalau nyokap lo tahun lalu baru dipanggil Tuhan juga ya. Emang gak gampang buat seseorang anak ditinggalin orang tuanya. Nggak gampang sih. Dulu gue kayak pernah ngebayangin gimana ya rasanya ditinggalin orang tua ya. Dan gue sekarang baru bener-bener ngerti ya rasanya ditinggalin. Nggak gampang emang. Yang masih muda kayak gini
menjadi pria yang harus punya tanggungan yang segitu banyak. Ya kan, dulu mungkin seumuran kayak kita, seumuran Marco, kita masih main, kita masih jadi gamers, kita masih kesana sini gitu kan. Tapi so proud of you Marco, gue percaya karena ada Tuhan, Amin. Amin. Tuhan Yesus yang dia real banget ada jalan sama kita. Amin. Ya kan? Oke, gue juga jujur aja ditinggal orang tua itu menyerang mental gue sih. Yang tadinya gue ekstrovert dan sekarang jadi introvert. Kalau bicara masalah introvert ya, gue sih pribadi juga introvert ya. Dari dulu bahkan gue merasa diri gue tuh introvert gitu. Jadi secara psikologi pun gue ngelihat setelah gue baca-baca apa yang gue alamin itu adalah oh ternyata diri gue tuh introvert, jarang bergaul, nggak suka bergaul. Bahkan kalau ketemu orang, kadang-kadang orang menganggap diri gue tuh sombong gitu. Jadi kalau dia nggak negor gue nggak negor dia, karena gue berpikir kalau gue negor dia, gue mau ngomong apa? Dan gue juga berpikir kalau dia negor gue, nanti gue ngomong apa juga gitu. Jadi itu sama-sama aja, jadi nggak tahu mau ngomong apa. Iya, gitu. iya. Nah, tapi begitu gue ketemu di komunitas Gromen ya, jadi kita Gromen tuh udah 1,5 tahun jalan ya. Iya, Dan mau hampir 2 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. Nah, di sini gue melihat bahwa komunitas yang gue masukin ini adalah orang-orang yang penuh dengan keterbukaan. Mereka bercerita tentang masalah hidup mereka, mereka bercerita tentang pengalaman mereka gitu. Dan itu yang membuat gue berpikir loh, orang aja bisa terbuka. Kok gue nggak bisa kebuka ya gitu. Tapi Iya. gue nggak langsung jadi orang yang terbuka gitu, enggak. Iya. Gue ngikutin dulu seperti apa prosesnya, seperti apa orang-orangnya, bagaimana manusia-manusianya gitu ya. Jadi lama-kelamaan mereka itu menurut gue, oh baik ya gitu. Mereka orang-orang yang bisa terbuka, bahkan untuk yang notabene-nya nggak gitu mereka kenal secara personal gitu. Nah, kalau mereka Bro, Salomo. Introvert, pendiam. Ya gue juga tahu lah. Di saat lo masuk komunitas dan lo terbuka, hati-hati. Iya bener, tapi di Gromen yang kita di GC ini beda bro. Kalau orang-orang itu di situ semua Sama nggak ada yang bocor bro, nggak kayak ember pada bocor gitu. Sabar, Nah, ya, tenang. sabar. Minum dulu kita ya. Oh iya Iya, boleh. boleh, minum dulu. Sabar ya lah ya. Tapi gue percaya sih, Ray ini nanti someday dia akan datang ke Gromen. Cuma kita minum dulu nih. Iya. Thank you Bro Michael. Iya. Oke. Yuk. Thank you, Michael. Gue Ini lanjut ya. gimana nih introvert? Gue juga Ya. introvert sebenarnya. Coba Nah cerita. itu udah pernah kuliah tuh bang, lu kayaknya introvert juga nih gue lihat nih. Jadi di Gromen itu kita bisa terbuka. Dia mengajarkan kita tuh, oh iya, ini komunitas kita loh. Kita sama-sama di sini. Di sini tuh nggak ada yang bakalan apa yang stay dalam ya stay dalam gitu. Itu nggak akan keluar. Itu yang gue lihat di Gromen. Makanya membuat gue berani untuk membuka diri sih ya. Lebih kepada itu membuka diri bahwa ini loh, gue tuh orang yang introvert. Gue datang ke sini dan gue bisa diterima oleh para Gromen gitu. Itu yang gue Iya, yang gue alamin di Gromen tuh seperti itu. So good. Kita appreciate banget sama Bro Salomo yang jujur aja memang waktu pertama kali kenal gitu ya, berapa kali ketemu gitu ya, diem aja gitu. Iya kan? Ya sekarang udah banyak bisa cerita, dia udah banyak lebih bisa terbuka gitu ya. Ya kan lu baru kenal kan sama Salomo kan. Iya. Dia tuh orangnya baik banget sih. Amin. Lihat aja. Tapi ya kita juga di Gromen tuh ya kita belajar untuk bisa menjadi pria yang dewasa. Jadi pria yang dewasa itu nggak ada yang bisa langsung. Iya. Semuanya ada transisinya, semuanya ada prosesnya, ya kan. Orang yang banyak umurnya nggak menentukan dia semakin dewasa, ya kan. Orang justru kayak istri gue ngomong gini, kamu tuh ya, kalau kamu makin bisa menentukan tanggung jawab kamu untuk keluarga kamu dan jadi punya tanggung jawab untuk jadi figur yang baik buat anak-anak kamu, itulah kamu dewasa. Gue ada cerita nih tentang keuangan. Tadi lo mention keuangan ya. Oh iya, Mike, gimana Mike? Apalagi kan gue orangnya introvert nih ya. Iya. Biasanya kalau orang introvert malam-malam sendirian gitu kan, nggak punya teman. Kok tahu sama sih kayak gitu ya. Nah waktu itu suatu malam gue lagi ada masalah, Iya. masalah keuangan. Ya namanya orang introvert, ya di rumah aja gitu ya. Lalu tiba-tiba
ada seorang teman yang ngajakin ke acara yang namanya Growman ini. Tadi yang pertama kali tuh gue ikutin. Nah, dia bilang ada pembicara tamu. Ya, ada pembicara tamu, jadi acaranya spesial banget. Jadi waktu itu pembicara tamunya adalah Kak Yosi. Ya, akhirnya gue ikut. Gue ikut emang tanpa ekspektasi ya. Ya udah deh diajakin teman, jadi gue ikut. Iya. Nah, malam itu dia sharing. Dia sharing tentang ayat Alkitab. Ayat Alkitab yang dari dulu juga itu kita udah tahu ya. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kan ayat hafalan sekolah minggu ya. Oke. Cuman malam itu dia sharing tentang bahwa ayat itu tuh lebih dari sekedar tentang mendapatkan berkat. Ayat itu berbicara tentang pentingnya kita sebagai anak Tuhan sadar akan identitas kita. Iya. Makanya ayat itu bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, masa-masa itu tuh gue lagi ada masalah finansial gitu ya. Gue mikir gitu ya, kenapa ya masalah finansial ini berkepanjangan. Habis itu setelah malam itu dia sharing, gue tuh rasanya tuh kayak tertohok gitu ya masalah identitas ini. Dan setelah gue evaluasi diri lebih dalam gitu ya, yang terjadi adalah gue tuh sebenarnya nggak mau mengakui bahwa gue itu kalah dan gue itu salah. Gue tuh udah salah langkah sebenarnya dalam urusan finansial ini. Makanya akhirnya ada masalah yang berkepanjangan. Tapi hal itu nggak mau gue akui. Gue terus aja lari ya, berharap, tapi harapan kosong, nggak ngelakuin apa-apa gitu. Berharap masalah itu hilang dengan sendirinya. Nah, tapi setelah malam itu gue diingetin, identitas kamu itu identitas kerajaan Allah. Kamu boleh saja kalah dan salah, tapi kamu akan tetap jadi anak Allah. Amen. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu takut lah gitu. Nah akhirnya aku dapet gitu ya. Oh iya juga ya gitu. Dan aku nggak sadar gitu ya. Beberapa hari setelah itu ternyata muncul nih sesuatu di dalam hati aku gitu ya. Aku tuh orangnya jadi agak sedikit lebih rendah hati gitu. Jadi lebih menyadari bahwa aku tuh memang lagi punya masalah. Dan puji Tuhannya hal itu tuh jadi ngasih aku kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu. Contohnya ke bank gitu ya, misalnya bank ini satu persatu aku kontak gitu ya, aku ngomong sama mereka, Pak, Bu, saya nasabah di bank Bapak dan Ibu 10 tahun dengan kartu platinum gitu ya, tapi sekarang saya punya masalah. Saya nggak bisa menyelesaikan hutang-hutang saya. Bro, gue bilang lagi, lo nggak usah jujur banget. Dimin aja, ini lagi masa kayak begini. Lu buka, tuh satu, itu pasti bakal ngebuka semuanya. Pusing nanti lu. Udah, tutup aja. Gue udah pernah lakuin itu. Gue kabur dari segala penagihan utang itu. Utangnya nambah terus bro. Masalah itu, Iya, benar sih. kalau nggak diselesaikan makin besar. Iya. Tahu nggak? Setelah gue ngomong sama mereka, ternyata mereka bisa bantuin gue untuk nyelesain semua masalah utang-utang itu. Iya. Emang semua hal yang sudah kita lakukan ada konsekuensinya. Butuh waktu untuk menyelesaikan. Tapi dengan kemurahan hati mereka, itu bisa membantu gue untuk nyelesain masalah-masalah itu. Akhirnya gue jadi ngerti. Ayat yang Matius 6 ayat 33 tadi kan bilang, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Ternyata ditambahkan kepada gue tuh kerendahan hati. Wow. Untuk mengakui. Dan nggak cuma itu. Tahu nggak apa lagi yang ditambahkan? Apa tuh, Mike? Pengendalian diri. Wow. Self control. Tahu nggak sih masalah keuangan tuh kan sebenarnya ujung-ujungnya pengendalian diri ya. Dan kita tuh nggak bisa bohong. Susah banget untuk ngendaliin keinginan kita gitu ya. Mana hal yang harus dibeli, mana hal yang nggak harus dibeli. Iya, bener banget tuh. Dan mulai dari acara Growman itulah tadi gitu ya, gue jadi nyadar, oh ternyata gue sedikit-sedikit jadi punya nih yang namanya pengendalian diri. Dan nggak berhenti di situ aja. Tahu nggak apa lagi yang ditambahin? Kesetiaan. Wow. Kenapa kita butuh kesetiaan dalam menyelesaikan masalah finansial? Karena gini loh, rahasianya orang hidup berkelimpahan itu dia harus sadar bahwa dia cukup. Ya.
Gimana seseorang tahu bahwa dia cukup? Itu kalau dia mencatat. Ya. Iya. Di zaman sekarang ini nih ya, yang lu mau mesen makanannya tinggal beberapa kali tap, lu mau capek-capek ngecatetin semua pengeluaran lu. Males banget kan? Tapi kalau lu nggak punya kesetiaan itu, ya lu nggak akan bisa menyelesaikan masalah lu. Iya. Dan itu tuh ditambahkan sama Tuhan. Wow. Gitu loh. Gue bisa cerita semuanya yang terjadi gitu ya. Tapi yang mau gue sampaikan tuh gini. Kenapa ya kita harus ikut Growman lah, atau tadi Marco bilang ikutan cool. Ya. Karena Tuhan tuh pengen ngomong sama kita. Ya. Tinggal cara ngomongnya aja ini gimana. Gue juga tadi alamin yang Marco sempat cerita gitu ya. Di cool ada teman-teman yang aku bisa ceritain masalahku secara detail gitu ya, dan mereka bantuin aku untuk ngeliat apa yang selama ini aku nggak lihat gitu. Sering banget kalau misalnya kita lagi bermasalah, kita tuh cuma fokus sama masalahnya. Nah mereka ini di cool yang ngebantuin aku untuk ngeliat apa hal-hal yang belum aku lihat. Oh. Gitu loh. So good. Wow. Gua pribadi tadi dari dengar ceritanya Michael ya, gua diberkati sih. Ya, gue juga realize dari ceritanya Michael tadi butuh kerendahan hati. Kalau dia nggak ada kerendahan hati, kita ini kan posisinya kita yang punya hutang gitu kan di bank kan. Yang ada biasanya kan orang ngapain gue telepon bank gitu kan. Tapi karena kita punya kerendahan hati, itulah makanya gue sendiri bangga dan happy banget punya teman-teman di Growman kayak gini, punya Marco, punya Salomo. Ya lah ya, nanti akan ikut ya Growman ya, punya Michael juga. Bakalan punya Yud juga. Iya, dan Lai. apa namanya? Gue percaya banget sama ini. Self confidence hanya didapat dari kebenaran firman Tuhan. Makanya dia tahu apa yang harus dia lakuin. Dia melakukan kerendahan hati, dia telepon, dan dia meminta kemurahan hatinya bank itu untuk memudahkan dia. Dan didapatkan sama Michael kan. Ya kan? Gimana tuh kalau misalnya, kayaknya lu pernah cerita juga dia mengenai itu ya, bro ya? Jadi itu yang Bro Michael cerita itu menurut gua suatu informasi yang baru ya. Tadinya kan kita diteror sama bank tuh. Sekarang kita gantian meneror banknya untuk minta pengurangan gitu. Itu suatu hal yang baru yang mungkin Bro Michael bisa nanti membagikan lebih luas lagi bagaimana caranya supaya kita bisa melunasi pelan-pelan gitu. Nah, terus tadi yang kedua itu ada masalah ilmu mencatat. Itu memang tahun ini baru saya lakuin. Itu mencatat segala macam, dari parkir pun 4.000 kita catat. 2.000 kita catat, itu kan termasuk dari self control juga ya, biar kita tahu ternyata seminggu ini pengeluaran saya udah segini nih gitu. Kalau menurut saya itu yang menenggelamkan kapal itu bukan kebocoran yang besar gitu kan, tapi kebocoran kecil yang lama-lama jadi kapal itu tenggelam. Iya, bener banget bro. Wow. Bener banget. Gue padahal hancur loh dalam diri gue, tapi pas gue dengar dari kesaksian kalian di Growman, kayaknya gue mau masuk deh. You should join, bro. Ya. Should join. Boleh lah kapan-kapan bisa kita kalau ada acara lagi. Kita welcome banget, welcome Lae, Welcome, untuk welcome. anytime kalau emang mau gabung ya. Kita memang ada via Zoom gitu ya, Growman Hangout. Kita di situ kita jadi apa adanya ya. Kita belajar untuk jadi pria yang dewasa, pria yang jadi lebih baik lagi, pria yang kita coba perbaikin mindsetnya kita di situ. Betul. Dan kita coba jadi orang yang mau memperbaiki diri dan keadaan. Begitu loh, Le. Seperti slogannya Growman, not just smart, but be wise. Be wise. Nah emang nggak hanya di Growman doang, kita ini juga kuat ya. Kita ini punya teman yang menguatkan, itu juga tadi Marco juga ada cerita ya, Michael juga ada cerita, itu di cool. Ya. Di cool kita belajar ya, kita celebrate ya, apalagi di Christmas gini ya, cool semuanya ngerayain Christmas ya. Ya. Wow, apalagi di hari Natal ini ya, kita butuh merayakan
hal-hal yang kecil yang udah kita terima dalam hidup kita pastinya sih. Ya. Ya kan? Natal itu bukan sesuatu yang besar dirayakan. Tapi kalau menurut gua, Natal itu adalah sesuatu yang kecil. Tapi kita bisa rayakan, kita bisa syukurin. Karena dari yang kecil itu, dari yang 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan kasih ke Bro Marco, ya Tuhan kasih ke Bro Salomo, itu yang akan Tuhan lipat kali gandakan. Haleluya. Bersyukurlah atas hal-hal yang kecil. Ya, semua yang besar berawal dari yang kecil. Ya kan? Gue percaya juga untuk Lae someday dia akan nikah, punya pasangan yang sempurna, ya diberkati anak-anaknya yang luar biasa juga dengan kepintarannya. Jujur ya, Le. Tadi sebetulnya gue merasakan agak keselak sih sama lu. Karena kenapa ya setiap pendapat dari gue, Bro Salomo, kemudian dari Bro Michael, dan juga Bro Topper tadi, lo selalu membantah, lo selalu seolah-olah tuh tidak menerima, lo selalu menyangkal. Apa yang membuat lo seperti itu? Let's just be honest. Karena bagi gue terluka. Gue kecewa. Yang sering kali apa yang gue bagikan, ya mungkin kalian tuh pulih ya, diberkati. Gue tuh enggak. Gue malah sakit, ya gue terima sendiri. Ya. Dan bagi gue nggak diberkati sama cerita kalian. Tapi di pas Bro Michael cerita tentang namanya carilah dahulu kerajaan Allah, di situ mindset gue terbuka Wow. bahwa yang kita lihat itu sebenarnya Tuhan. Yes. Dan selama ini yang gue lihat ada diri gue sendiri yang berkutik di masalah itu. Dan gue hanya lihat bahwa gue bisa. Dan gue berharap gue cerita, nanti kalian bakalan nolong gue. Ya. At least ternyata enggak. Itu yang bikin gue jadinya sama aja. Dan nggak jadi harmonis dalam diri gue. Tapi tadi gue sadar bahwa gue harus cari sumbernya, Ya. Iya. kerajaannya, Yes. yaitu Allah. Yes. Dan itulah peran Growman bagi kita semua. Iya. Di mana kita saling menajamkan, kita bisa saling bertumbuh, kita saling menyupport satu sama lain. Dan itu yang tadi gue, Bro Salomo, Bro Michael, dan Bro Topper, kita berkembang sama-sama, kita maju sama-sama, and no one left behind. Itu kerennya. Wow. No one left behind. Yes. Bener, Kak Topper? Nah, ada satu lagi tuh, kita punya slogan namanya ketiak. Apa tuh? Keterbukaan itu asik. Jadi di antara Growman itu kita bisa terbuka, makanya kita bisa punya suatu cerita, suatu pengalaman yang bisa kita sharing. Kalau ada yang sama, puji Tuhan, ya kan? Itu di Growman itu. Gitu. That's Mungkin the most important. ada baiknya kita coba doain Lae ya. Iya. Let's do it. Yuk kita doain ya Lae yuk. Bapak terima kasih untuk orang seperti brother kami Iyut yang Tuhan kirimkan datang di tengah-tengah kami, ngobrol sama kami. Kami lihat kami pun tidak ada yang sempurna Tuhan. Kami bukan pria yang sempurna, tetapi kami berdoa saat ini bersatu hati untuk Lae, brother Iyut, supaya Tuhan tolong kehidupannya. Tuhan beri jalan, Tuhan berikan kemampuan untuk melewati semua proses demi proses. Amin. Kami percaya caranya Tuhan sangat jelas untuk menolong brother Iyut, teman kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. We love you, bro. Thank you, We brother. love you bro. Nanti tukeran nomor WA aja.
Ditunggu ya. Terus bisa langsung datang.